buruk untuk anaknya. Namun Rancho malah fokus pada foto-foto hewan yang terpajang di rumah Farhan. Ya, itu adalah foto hasil jepretan Farhan. Dia memang mempunyai hobi fotografi, namun ayahnya tak menyukai hobi anaknya itu. Padahal, sebenarnya Farhan memiliki potensi yang besar jika dia menggeluti dunia fotografi. Tak berapa lama, Rancho kemudian diusir. Karena kelaparan, mereka bertiga pergi ke rumah Raju dengan harapan bisa mendapatkan makanan. Rumah Raju mengingatkan dua sahabatnya pada film hitam putih di era jadul. Kondisi keluarga Raju sangat memprihatinkan. Ayahnya lumpuh karena stroke, ibunya terus-menerus batuk, dan kakak perempuannya meratapi nasibnya yang tak kunjung menikah. Sofa dengan per mencuat dan air yang menetes dari atap yang bocor menjadi pemandangan yang biasa di rumah Raju. Surat teguran dari kampus membuat ibunya sangat kecewa. Ibunya terus mengoceh dan memerahi Raju, sampai-sampai Raju pergi dari rumah karena merasa malu. Karena masih kelaparan, Rancho mengajak dua sahabatnya menyusup ke pesta pernikahan. Di pesta, Rancho melihat seorang pria yang sedang memarahi kekasihnya karena memakai jam murahan. Pria itu bernama Suhas. Dia adalah orang yang mata duitan dan selalu ingin terlihat kaya dengan barang yang branded. Rancho kemudian menghampiri kekasih dari Suhas yang bernama Pia. Dia memberikan seikat bunga dan beberapa saran pada Pia untuk menjauhi Suhas karena sifatnya yang buruk. Pada faktanya, pesta pernikahan itu adalah pesta kakak Pia, dan dia ternyata adalah anak dari Viru, si rektor kampus. Tiga sahabat ini akhirnya tertangkap basah menyusup untuk mendapatkan makanan. Esokan harinya, Farhan dan Raju terpaksa harus menghadap Viru di ruang rektor. Viru meminta mereka berdua untuk pindah ke kamar catur dan menjauhi Rancho. Farhan tidak peduli dengan gertakan Viru, namun berbeda dengan Raju. Dia sangat takut jika sampai keluar dari kampus. Raju akhirnya memutuskan untuk pindah ke kamar catur. Catur sendiri adalah orang yang sangat menyebalkan. Dia sering kentut sembarangan tanpa suara. Catur juga orang yang licik. Dia kerap kali memberikan majalah dewasa ke setiap kamar sehari sebelum ujian berlangsung agar nilai kawan-kawannya jadi buruk. Di suatu hari, Rancho mensabotase naskah pidato catur. Dia mengganti semua kata mukjizat menjadi kata cabul karena kosakatanya yang hampir mirip. Karena pada faktanya, catur tidak memahami bahasa India murni. Di hari guru seperti yang sudah dijadwalkan, catur berpidato di depan semua hadirin. Seperti yang sudah diduga, catur menyebutkan kata cabul dan susu di setiap kalimat yang dia ucapkan. Sontak saja, hal itu membuat seluruh hadirin terus-menerus tertawa sepanjang pidato berlangsung. Pidato itu bagaikan stand-up komedi yang sangat pecah bagi para mahasiswa. Momen itu adalah hari di mana catur mempermalukan dirinya sendiri. Ya, itulah akibatnya jika hanya menghafal tanpa memahami. Selepas kejadian itu, catur mengamuk. Dia melabrak Rancho dan Farhan. Dia berjanji 10 tahun yang akan datang, dia akan menjadi orang yang lebih sukses dari kawan-kawannya itu. Di suatu hari, Pia berjumpa lagi dengan Rancho, tapi tampaknya Pia masih belum putus dari Suhas. Rancho berpura-pura memberitahu Suhas kalau jam tangan yang baru saja Suhas berikan hilang. Seketika Suhas langsung marah pada Pia karena dikira menghilangkan jam tangan pemberiannya. Kini Pia baru menyadari perkataan Rancho. Dia langsung mengembalikan jam tangan pemberian itu dan pergi. Rancho lalu mendapatkan kabar buruk kalau ayahnya Raju mengalami kejang-kejang. Dia meminjam skuter Pia dan menuju rumah Raju. Karena ambulan tak kunjung datang, Rancho akhirnya terpaksa membonceng ayah Raju dengan motor hingga sampai tepat di ruang UGD. Raju yang tahu akan hal itu marah pada Rancho, tapi semua kekesalannya seketika berubah menjadi haru, sebab karena tindakan cepat dari Rancho, ayah Raju berhasil diselamatkan. Raju sangat berterima kasih pada Rancho yang mau repot-repot membantu ayahnya.
Ya, awalnya Raju memang menjauhi Ranco karena selalu membuat onar. Tapi kini, Raju baru menyadari bahwa Ranco dan Farhan adalah sahabat sejatinya. Tak lupa, saat pulang, Ranco berterima kasih pada Pia atas tumpangan motornya. Dan ternyata, Pia kini sudah single. Dia sudah berpisah dari Suhas. Sekarang kehidupannya sudah bebas. Sejak saat itu, Pia tampaknya mulai menaksir Ranco. Setiap saat, wajah Ranco selalu terbayang-bayang di dalam pikiran Pia. Keesokan harinya, 3 sahabat ini telat datang ke kelas. Mereka lalu mengikuti ujian dengan waktu yang tersisa. Tapi sayangnya, waktu mereka tak cukup. Namun, mereka tetap mengerjakan kertas ujian mereka. Tak lama kemudian, jawaban mereka selesai dikerjakan. Tapi dosen tidak mau menerimanya karena mereka telat mengumpulkan. Ranco lalu menyelipkan kertas mereka ke tengah-tengah kertas ujian yang lain dan mengacak-ngacaknya. Dosen yang tidak mengenali nama mereka pun jadi bingung untuk mengetahui yang mana kertas mereka. Di hari pengumuman hasil ujian, Raju dan Farhan berada di urutan terbawah dengan nilai paling rendah. Dan ternyata, orang yang berada di peringkat pertama adalah Ranco. Ya, walaupun sering membuat onar, pada kenyataannya Ranco adalah orang yang cerdas. Saat photoshoot kelas, Ranco berada di posisi paling depan, tepat di sebelah Viru. Tapi kedua sahabatnya berada di pojokan paling belakang karena ada di urutan ranking paling rendah. Sebenarnya Ranco tidak menyukai sistem ranking, karena itu tidak sehat. Apalah arti nilai di atas kertas, ketika di kehidupan nyata, nilai akademik seperti itu tidak akan terpakai. Yang menentukan kualitas seseorang sebenarnya adalah skill dan akhlaknya. Sistem ranking hanya akan membuat mental seseorang tertekan karena dikucilkan bila tidak mendapatkan nilai yang bagus. Tapi Viru tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia bahkan memprediksi Farhan dan Raju tidak akan mendapatkan pekerjaan saat sudah lulus karena mereka kurang pintar di kampus. Sebaliknya, Ranco tidak setuju dengan perkataan Viru itu. Mereka pun bertaruh. Asisten Viru menjadi saksi jika suatu saat nanti Raju dan Farhan sampai mendapatkan pekerjaan, Viru akan mencukur habis kumis kesayangannya. Di suatu malam, mereka bertiga bercanda dan mabuk untuk melepas stres. Ranco memberikan tips untuk 2 sahabatnya itu. Dia menyuruh Farhan untuk menggeluti dunia fotografi karena Farhan sangat tertarik di bidang itu. Sebenarnya Farhan kuliah di teknik mesin hanya karena paksaan orang tuanya. Itulah sebabnya nilai Farhan selalu hancur, sebab dia memang tidak tertarik dengan ilmu mesin. Ranco juga meyakinkan Raju agar bisa lebih percaya diri. Raju sebenarnya tidak salah jurusan, tapi dia hanya terlalu takut dalam bertindak. Keraguan-raguannya itu membuat nilainya selalu drop di kelas. Maklum saja, Raju memikul beban yang berat untuk keluarganya. Orang tuanya berharap kelak dia menjadi orang yang sukses agar bisa mengangkat derajat dan ekonomi keluarganya, sebab dia adalah harapan satu-satunya. Namun ternyata Ranco juga memiliki kelemahan, karena sebenarnya dia menyukai Pia, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Karena itulah Farhan dan Raju menantang Ranco untuk mengatakan perasaannya pada Pia. Mereka lalu menyusup ke rumah Pia. Ranco mengungkapkan semua isi hatinya yang selama ini dia pendam. Dia juga berbincang dengan kakak Pia yang sedang hamil. Di luar rumah, Farhan dan Raju yang sedang teler malah asik mengencingi kotak surat.